Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat Inspiratif. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Pada tutorial kali ini, di video kali ini, saya akan membahas atau membagi sebuah ilmu tentang sebuah komponen, dan kita masih berbicara di sekitar otomotif ya. Komponen itu yang saya maksud adalah namanya adalah relay. Barangnya seperti ini guys. Mungkin udah ada yang pernah lihat ya, udah pernah tahu. Ini terbagi menjadi dua. Ini yang namanya relay dan ini namanya soket. Soket ini berisi kabel 4 buah. Ada juga yang isinya 5 di tengah 5. Tapi yang biasa digunakan sehari-hari yang pada umumnya adalah kabel 4 ini guys. Yang 5 ini jarang digunakan ya. Nah, relay ini sendiri fungsinya adalah untuk yang pertama itu untuk memperpanjang umur dari sebuah saklar. Jadi kalau misalkan kita di mobil atau di kendaraan yang bermotor, itu saklarnya itu akan lebih awet dengan menggunakan ini. Kemudian dia akan memperkecil hambatan sebuah arus di sebuah sirkulasi atau wiring diagram ya, di dalam sebuah rangkaian listrik di kendaraan bermotor. Jadi dengan adanya relay ini, si beban seperti klakson atau lampu yang akan dipasang di sebuah relay ini, dia akan lebih jelas atau lebih terang. Kalau lampu itu biasanya lebih terang karena dengan menggunakan relay ini lebih terang, karena dia itu hambatan arusnya itu diperkecil, sehingga dia akan mendapatkan arus yang lebih besar. Kemudian di klakson itu sendiri biasanya akan lebih kencang dalam bunyinya ya guys. Besok bunyinya akan lebih kencang ketimbang tidak dipasang pakai relay. Nah, relay itu sebetulnya banyak macamnya guys. Ada yang kaki 4, kaki 5, kemudian kaki 8. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah yang kaki 4. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam kaki-kaki ini itu terdapat sebuah nomor pin. Nah, nomor terminal atau pin ini ya, yang ada di kaki ini, itu biasanya itu nomor pertama adalah nomor 30, pin 30, kemudian pin 87, pin 85, dan pin 86. Jadi kalau fungsi-fungsi dari pin itu sendiri adalah, kalau yang pin 30 itu untuk mendapatkan arus langsung dari baterai plus, terutama plus ya, plus baterai ya 30. Kemudian yang ke nomor 87 itu menuju ke beban yang akan dipasang relay. Nah, beban itu maksudnya adalah bisa klakson atau lampu. Kemudian yang ketiga pin 85 itu biasanya dipasang ke minus, sambungan ke massa bodi ya, massa bodi atau massa baterai. Kemudian yang ke 86 pinnya itu dia terhubung ke sebuah saklar. Jadi 86 itu sebagai pemicu. Tapi pada kenyataannya antara 86 dan 85 itu bisa dibolak-balik guys. Karena 85 86 itu adalah dia sebuah lilitan, jadi sebuah kumparan. Jadi terminalnya itu bisa dibolak-balik. 85 kasih ke saklar bisa, 86 ke minus baterai atau massa, itu bisa bolak-balik seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya gambarnya adalah seperti ini.
30 ini 87, jadi yang 30 ini ke plus baterai. Kemudian yang 87 ini bisa ke plus dari lampu atau plus dari klakson. Kemudian yang ini 86 bisa dihubungkan ke saklar. Nah, saklar ini bisa dapat langsung plus aki ini atau plus kunci kontak. Kemudian yang 86, 85 ini adalah ke masa. Nah, jadi cara kerja dari relay ini itu sebetulnya pada saat terminal 86 ini disambungkan ke plus baterai, itu dia akan membentuk sebuah medan magnet di area sini, guys. Dia terjadi sebuah induksi magnet, kemudian daya magnet ini adalah akan menarik kontak poin dari nomor 30 ke bawah dan akan bersentuhan dengan kontak poin nomor 87. Nah, sehingga antara 30 dan 87 itu akan tersambung, dan arus dari 30 ini yang dihubungkan ke plus baterai akan melalui kontak poin 87, kemudian diteruskan ke plus lampu. Nah, minus ke masa, sehingga lampu ini adalah akan menyala. Begitu juga dengan klakson. Kalau 87 ini ke sambungan ke plus klakson dan masanya ini akan ke masa aki klakson ini akan menyala. Nah, jadi pada saat saklar ini on, beban on, seperti itu. Nah, itu adalah standar dari cara kerja dari relay. Nah, jadi relay itu adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh saklar, seperti itu, guys. Nah, mungkin tanpa dengan adanya relay, rangkaian lampu dan klakson itu dia akan melalui sebuah rangkaian panjang dari kunci kontak, kemudian rangkaian ke wiring diagram, ke harness yang lain, kabel yang lain. Nah, di situ akan terjadi penurunan arus, ya guys, namanya arus drop berapa persen, seperti itu. Tapi dengan adanya relay, lampu dan klakson ini dia akan seolah-olah akan tersambung langsung ke baterai sini, cuman dia akan melalui sebuah relay. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini paham ya, guys, ya. Sob. Nah, sedangkan pada kenyataannya, sob, ini bahwa sebuah terminal relay ini itu bisa dirubah-rubah. Jadi tergantung dari kondisi. Jadi katakan misalkan ternyata kendaraan kita atau kendaraan bermotor kita, lampu dan klakson ini, ya, kalau di sini adalah yang standby adalah massa. Kalau misalkan lampu atau klakson di kendaraan bermotor kita itu yang standby, arus yang sudah terpasang itu adalah arus terminal massa. Contoh di sini tuh massa itu sudah terpasang ke baterai. Nah, berarti yang belum mendapat arus adalah plus. Jadi yang di sini yang kita mainkan adalah plus. Karena apa? Karena yang sudah standby adalah minus massa. Jadi yang harus kita mainkan, yang harus kita kasih adalah plus. Nah, jadi kita bisa menggunakan dengan cara standarnya seperti tadi. Arus melalui saklar, kemudian arus dibagi lagi menuju ke terminal 30.
untuk standby di sini. Nah, kemudian yang dari saklar menuju ke 86. Nah, yang 85 ini itu akan menuju ke masa aki standby di sini. Nah, jadi pada saat saklar yang ini diaktifkan, di on, di sini akan terjadi induksi magnet, kemudian akan menarik poin 30 untuk menyambung ke poin 87, sehingga arus dari aki akan menuju ke 30, 87, kemudian ke lampu, sama halnya seperti ke klakson. Nah, akan tetapi kalau seandainya pada kendaraan bermotor kita ternyata yang standby adalah arus, ya, jadi sebelum kita pasang itu kita maunya gimana? Kalau misalkan kita mau yang di standby kan arus, berarti kita bermain massa. Nah, jadi di sini standby, di sini itu bukan plus ini ya guys. Jadi terminal 30 itu tidak mendapat plus dari aki. Karena apa? Yang akan kita kasihkan ke beban, ke lampu atau ke klakson itu adalah minus. Jadi yang standby adalah plus, jadi minusnya kita di sini 30 itu kita ganti minus. Jadi dari 30 yang dengan cara yang pertama tadi itu adalah plus baterai, ganti ke minus. Jadi di sini kita minus, ya, minus aki atau massa. Di sini pun sama seperti tadi, cuman bedanya posisi di sini. Yang standby itu bukan plus tapi minus. Jadi saat saklar ini diaktifkan, dia akan ketarik, dia akan memberikan minus ke lampu atau ke klakson, seperti itu. Jadi bisa dirubah-rubah. Ini pun bisa dirubah. Ini bisa, yang ini bisa saklar, yang ini bisa massa. Seperti itu guys. Tapi yang tidak bisa dirubah adalah 87 hanya posisi pasif. Dia hanya menerima. Dia mau menerima plus ya plus, mau menerima min juga min. Yang bisa dirubah adalah ini 30, 86, 85. 85 dengan 86 bisa dibolak-balik. Kalau 30 mau dikasih arus atau mau dikasih massa, itu terserah dari sobat-sobat sekalian yang mau bermain dengan plus atau minus, seperti itu. Jadi tergantung dari situasi kendaraannya, seperti itu. Butuhnya apa? Nah, di sini yang dikasihkan. Butuhnya minus, berarti di sini yang di standby adalah minus. Butuhnya plus, yang di standby ya plus di sini. Seperti itu, sob. Paham ya? Nah. Oke, mungkin untuk kali ini saya bisa menjelaskan sebatas pengenalan relay dan cara kerja dari relay. Nanti akan saya jelaskan lagi, yaitu ada relay yang namanya relay, dijadikan relay trigger. Jadi di situ ada dua relay, Nah, jadi kalau relay yang tadi satu, relay yang ini yang satu, dia kerja berdasarkan on off nya itu berdasarkan dari saklar ini. Nah, hidup matinya lampu atau klakson, nyala matinya lampu, dan bunyi atau tidaknya klakson tergantung dari saklar ini. Kalau di sini off, saklar klakson sama lampu juga off. Tapi kalau di saklar ini on, lampu dan klakson juga on. Nah, tapi untuk sesi yang berikutnya, yang kedua nanti, di situ saya akan membuat bahwa relay itu menjadi dua. Jadi relay itu yang relay pertama itu sebagai trigger, pemancing, pemicu untuk mengaktifkan relay yang kedua. Nah, sedangkan relay yang kedua itu dia akan memberikan arus terus menerus guys. Jadi meskipun saklar yang ini off, tetap dia akan menyala atau berbunyi klaksonnya. Jadi ada saklar yang kedua yang untuk mematikan semuanya, seperti itu. Oke, sobat semuanya, semoga apa yang saya berikan pada hari ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar bisa melihat video-video saya berikutnya.
dan bisa memberikan saya semangat untuk memberikan sebuah informasi atau pengetahuan di video berikutnya. Dan jangan lupa juga masih ada tutorial-tutorial yang mungkin lebih istilahnya lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi untuk sebuah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.